Jadi dia mau nikah mungkin mau gitu, tetapi ya nggak mau punya anak aja. Punya anak katanya ribet. Kalau saya terus terang nggak setuju. Malah saya itu terus terang aja pengen punya turunan, punya anak. Kalau mereka dikasih pelajaran mengenai anak, bahwa berkahnya itu banyak sekali, sampai Ustadz juga bilang bisa menolong kita ke surga, segala macam. Anda nggak setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast bareng Abu Fida. Hari ini saya ditemani sama sahabat-sahabat soleh saya nih, Masya Allah nih. Ada Bang Edwin, Masya Allah, Bro Edwin. Gitu Jadi, ya. Pokai, Apa itu Pokai? podcast bareng Abu Fida, Edwin. Oh, keren. Yang satu lagi, wah ini juga, kalau dulu rambutnya masih gimbal ya. Orang taunya lebih ikonnya rambut gimbal ya. Sekarang udah hijrah, rambutnya dipotong nih. Iya. Ini ada DJ Boim. Masya Allah. Assalamualaikum semua. Kalau saya Pokep. Podcast bareng Abu Fida dan Boim gitu. Oke. Berarti kalau podcast bareng Abu Fida, Edwin dan Boim ya. Podkebay. Podkebay. Ya udah. Podcast Abu Fida, Boim, Edwin. Udah kita selesai. Baik. Baik. Nih gue seneng banget nih, Masya Allah. Thank you, syukron, jazakallah khair, udah datang nih. Sama-sama Ustadz bisa hadir di podcast. Iya, sambil santai ya. Iya. Kita sebetulnya lagi ada di mana sih nih? Sekarang kita ada di Villa Bubu di Lembang. Kan kemarin ada acara ini. Apa tuh yang dalam itu namanya? Yang mana? Yang berapa rame itu? Wasabah. Bukan, bahasa Inggrisnya. Oh, Fate. Fate Camp. Fate Camp. Oh, Fate Camp. Nah, ada Fate Camp. Kita sekarang lagi bareng-bareng sama-sama ngajak teman-teman ya, yang baru hijrah, mau menuju pada Allah sama-sama. Kita bikin Fate Camp namanya. Fate ya, Camp, jadi ya. camp keimanan. Waduh, untuk mendekatkan diri lebih kepada Allah. Sama main sepeda sekalian. Main sepeda, ada yang lain, ada yang berenang ya. Iya. Ini villanya keren banget. Villanya keren banget. Villa Bubu. Boleh dicek. Di IG-nya. Ya. Teman-teman, saya ada mau diskusi sedikit nih. Sekarang ini kan lagi ada tren namanya child free. Lo ngerti gak? Ngerti gak? Kita coba lah yang bahasa Inggris itu. Kemarin aja yang gue bilang fight camp itu gue pikir camp Berantem dia bilang. Fight. camp-ian. Wah, kita beribut di sini. Ustadz, dijelasin dulu Ustadz. Iya, jadi child free ini ada sebagian orang yang mengkampanyekan tentang hidup tanpa anak. Jadi dia nggak mau punya anak gitu, nggak mau punya anak. Jadi dia mau nikah mungkin mau gitu, tetapi ya nggak mau punya anak aja. Punya anak katanya ribet, punya anak nyusahin, punya anak jadi ruang gerak mereka jadi kurang bebas gitu. Nah, ini kan ada dua orang yang beda nih. Yang satu sudah memiliki anak ya, yang satu sudah menjadi anak. Sudah menjadi anak. Ustaz, nggak cocok bawa dia. Oh, nggak cocok, kenapa? Nikah aja belum punya pendapatnya. Itu dia. Buat yang jomblo-jomblo yang cewek-cewek hubungi 08. Katanya nggak apa-apa, ini kan bisa plan ya. Iya kan? Namanya punya menikah, punya anak itu kan sebuah plan. Betul. Gue juga belum nikah sampai sekarang, mungkin ada. Bukan, karena plan lu nggak jelas. Plannya nggak jelas. Gak apa-apa, plan gue gak jelas. Yang penting muka gue jelas, dia mukanya gak jelas. Makanya gue takut ke Bandung. Oh, gitu. Mungkin ganjil banget muka gue. Ini plat genap. Iya. Oke, kita mau tanya dulu nih, kira-kira pendapat dari Bro Edwin dulu. Ini gimana nih? Kalau ada orang yang mengkampanyekan masalah ini, menurut Antum gimana? Ustadz, saya ini sudah mempunyai anak 4. Pasti saya itu bahkan termasuk orang yang pengen banyak anak. Ya kan, jadi kalau misalnya orang-orang yang mengatakan file tree lagi. Child free. Oke, sobat-sobat di rumah. Yang apa? Child Child free, free. susah bibir sama gigi suka beradu nih. Itu adalah orang-orang yang mau enaknya aja. Dia mau ambil nikmatnya, ya kan? Mungkin karena ada urusan agama, dia menikah. Tapi dia tidak mau punya beban hidup. Takut sama keadaan kalau punya anak. Itu saya lihat kayak film-film zaman dulu, film-film Hollywood. Yang ketika dia bilang sama suaminya, bahasa Inggris nih, honey, kalau hamil bahasa Inggris apa sih? Madu, I'm hamil. Apa sih? Sayang, saya hamil. I'm pregnant. Terus suaminya yang digambarin dengan film, wow,
gitu loh. Gitu-gitu ya. Itu dimasukin sama mereka supaya kita itu bebas semuanya, kerja, cari duit. Saya terus terang aja, ternyata itu juga akhirnya masuk ke anak-anak sekarang nih. Bahwa hidup berdua aja, bisa bebas, bisa ngapa-ngapain, lu pergi, yang penting kita pulang, penghasilan kita bisa untuk kita tabung. Jadi terus ketakutan lagi dengan biaya sekolah anak yang mahal, tempat tinggal yang kecil, nggak ada kamar, kan masalah di situ. Tapi Ustadz, kalau saya terus terang nggak setuju, malah saya itu terus terang aja pengen punya turunan, punya anak. Kenapa? Nah, yang namanya keluarga bagi saya nih, dengar nih ya, bagi saya Ustadz, keluarga itu adalah ayah, ibu, dan anak-anak. Ketika masih ayah dan ibu, suami istri, itu belum keluarga. Itu baru pasangan. Lu akan menjadi keluarga ketika lu mempunyai seorang anak. Jadi alangkah naifnya kalau orang menikah, mereka nggak punya anak. Orang aja yang orang Indonesia kebanyakan ya, selalu ditanyain, udah nikah belum? Tuh, lu sudah menikah ditanya, udah punya anak belum? Sudah punya anak, sudah punya cucu belum? Nah, kalau dia sudah menghambat dari awal, akhirnya pertanyaan-pertanyaan sosial untuk di Indonesia itu akan terputus. Jadi pertanyaannya udah nikah belum? Punya anak belum? Udah punya cucu belum? Atau Oh berarti nikah belum? mungkin Nggak berarti tahu. Boim ada pandangan yang berbeda nih. Soalnya dia bilang nggak, udah punya anak, udah nikah belum? Sekarang pertanyaannya udah istri 2 belum? Begitu. Dia ngomongin istri 2. Satu aja belum. jadi gini, kalau yang punya istri 2 itu, istri 1 tuh namanya masih murid. Istri 1, dia kan gua muridnya Ustadz. Istri 1, kalau jadi Ustadz, istrinya 2. Kalau udah jadi kiai atau apa, istrinya 3. Jadi tergantung tingkatan ilmu. Jadi ilmu gua belum cukup untuk itu. Berarti ilmu gua belum cukup untuk nikah. Iya, berarti ilmu lu masih di bawah gue. Kalau aneh dari Edwin tadi, Ini ilmu cari istri, bukan ilmu yang lain. ini kan lagi ngebahas child free. Iya, oh ya. Ada telepon maksud dulu, nggak apa-apa. Terus kalau menurut Boim gimana Gini, Im? Sat. Oke. Kalau aneh sendiri, memang aneh nggak setuju sebenarnya. Ya. Aneh nggak setuju. Cuman kita juga nggak boleh suzon. Mungkin mereka punya planning gitu loh, nggak punya anak karena kenapa. Tapi kalau di agama memang nggak boleh. Kalau mereka dikasih pelajaran mengenai anak, bahwa berkahnya itu banyak sekali, sampai Ustadz juga bilang bisa menolong kita ke surga, segala macam. Aneh nggak setuju. Cuman nggak se ekstrim Edwin. Kalau aneh bilang mungkin orang tuh punya planning masing-masing, gitu loh. Kenapa dia memutuskan untuk child free, gitu loh. Karena anak-anak sekarang ini simple thing, nggak kayak kita zaman dulu gitu. Itu penakut namanya, bro. Penakut. Oh, itu kan buat Lu lo. ngapain kawin kalau nggak punya anak? Ini bagian gue ngomong dulu. Sabar. Sabar dong. Kadang-kadang soalnya Lu kadang-kadang orang Aceh ini susah ya. Itu pendek. Jadi kalau aneh lebih ke kalau soal ibadah, aneh nggak setuju untuk child free gitu loh, karena anak tuh berkah saat katanya banyak anak banyak rezeki malah gitu ya zaman dulu. Tapi anak sekarang beda pemikiran saat makanannya aja beda gitu, matchingnya udah kebanyakan gitu ya kan. Jadi kalau menurut saya kita nggak boleh suzon, singkat kata kita nggak boleh suzon. Mungkin dia punya planning sendiri dan itu hak prerogatif mereka juga gitu. Tapi kalau Allah udah menunjuk bahwa dia bilang dia punya anak, insya Allah dia pasti punya anak, mau dia planning seperti apapun gitu. Tapi kan maksud gua, di maaf motong nih ya, sekarang gua minta maaf, udah agak meredam hati gua. Kalau misalnya child free itu, udah bagus belum bahasa Inggris gua. Berarti kan mereka yang kayak lalu bilang, sebelum mereka menikah dan merencanakan untuk tidak punya anak. Sehingga mereka bertindak dengan misalnya ikut memakai kontrasepsi atau ikut KB. Menunda punya anak kan harus ada tools pendukungnya. Betul. Pernah dengar nggak, walaupun pakai KB gimana, tiba-tiba dia kebobolan? Pernah. Nah, itu qadarullah. Qadarullah. Nah, tapi ya begitu, Ustadz. Itu kalau aneh bilang, Ustadz, ini dari sisi agama nanti Ustadz yang bahas gitu ya, gitu. Gue segi sosial aja deh. Jadi child free itu memang sekarang lagi marak, Ustadz. Lagi marak Luar banget. biasa ya? Luar biasa. Makanya ini ada fenomena, ada orang yang menggerakkan isu yang nggak baik ini. Justru mungkin malu ini gue nggak setuju banget.
Maksudnya lu ngapain sih dipengaruhi seperti itu? Udah jelas orang itu diciptakan adalah ya tadi suami, istri, anak. Suami, istri. Ya. Habis itu baru punya anak. Mending kita lihat penjelasan Ustadz. Oke, ya gua negasin aja, gua nggak ngomong apa-apa. Lu jangan itu dong. Langsung pendek sih, Win. Enggak. Astagfirullahaladzim. Emang sengaja di podcast ini sengaja kita bicarain hal-hal yang sekarang lagi up to date apa sih? Terus hal-hal yang menjadi perdebatan atau banyak pendapat-pendapat yang sepertinya berseberangan gitu di masyarakat. Jadi, tapi terlepas dari itu semua ya, terlepas dari setuju tidak setuju, kita cek dulu nih kira-kira kita paham nggak dengan fungsi anak bagi kehidupan kita. Ya. Ada orang yang pengen punya anak, tapi waktu udah punya anak ternyata anaknya disia-siain. Ya. Pengen punya anak, tetapi pada saat sudah punya anak ternyata pendidikan anak nggak diperhatiin. Iya kan? Tetapi ada juga orang yang nggak mau punya anak, tapi dia pengen banget supaya ada anak yang mendoakan dia kalau dia wafat. Betul. Nah, jadi terlepas nih tujuannya apa dulu, ya tujuannya seperti apa. Maka kita lihat bahwa posisi anak dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, posisi anak sebagai perhiasan, kata Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dijadikan indah buat seseorang itu dengan anaknya, dengan harta, dengan wanita-wanita jadi hiasan. Oh, makanya kita seneng mana itu ketika pulang Karena itu perhiasan, kadang-kadang kita bangga-banggain dia ke orang lain. Anak Dan saya. bisa ngangkat derajat orang tuanya berarti, Ustadz. Ya, bisa aja, tapi ingat perhiasan ini bisa hilang, bisa rusak, bisa pudar, bisa bosan, macam-macam kan? Kalau kita jadiin anak kita perhiasan, jadi siap-siap untuk kehilangan. Itu yang pertama, Ustadz ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, posisi anak sebagai musuh. Hati-hati. Ada, Ustadz. Ada. Posisi anak sebagai musuh dalam surat At-Taghabun itu dikatakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di dalam diri pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu itu ada musuh-musuh bagimu, kata Allah. Fahzaruhum, waspadalah. Karena bisa jadi anak nanti udah besar malah jadi musuh bagi orang tuanya. Anak pada saat kemudian anak ini di akhirat nanti malah bisa menyeret orang tuanya masuk ke dalam neraka. Bisa jadi yang kedua. Ya. Yang ketiga, anak sebagai fitnah atau ujian. Ya, dalam surat At-Taghabun juga ini beda satu ayat. Ya, tadi ayat 14, ini ayat 15 begitu. Dikatakan bahwa Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya di dalam hartamu dan di dalam diri anak-anakmu itu ada ujian. Ujian tuh kayak gimana? Ada orang yang punya anak, waktu anaknya semenjak lahir ternyata berkebutuhan khusus misalnya cerebral palsy, ya hidrosefalus, ya kemudian ada yang Down syndrome, itu kan ujian bagi orang tuanya. Spesial kids gitu kan. Itu ujian disebut, Ustaz? Ujian bagi orang tuanya. Kalau orang tuanya berhasil melewati ini dengan baik, ini tiket ke surga tentunya. Karena anak-anak yang model seperti ini ahli surga, Pak. Ahli surga. Dibanding sama anak-anak kita yang lucu-lucu kecilnya, kecil lagi lucu. Kalau udah segede-gede gini kan nggak ada lucu-lucunya. Ini kayak sebelah saya, Ustaz. Dulu dia lucu. Yang ketiga. Tapi ingat, kalau kita lihat, wah, mendingan gua nggak punya anak deh. Nah. Kalau kayaknya 3 hal ini kan berat-berat semua. Okay. Nanti dulu. Ada yang keempat. Closing statement. Yang keempat ini adalah anak sebagai qurrata ayun. Apa itu, Ustaz? Ya, sebagai permata hati, sebagai penyejuk hati, penyejuk jiwa kita, penyejuk mata kita. Masya Allah, qurrata ayun tuh penyejuk mata, gitu kan? Rumah. Nah, itu qurrata ayun. Kita di luar pusing-pusing, capek-capek, gitu kan, lagi galau. Pada saat lihat anak, ya Allah. Ternyata sampai rumah anaknya, ayah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibawain ini koper Edwin kita. Banget, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, pas lihat bini langsung cemberut lagi. Nah, oleh karena itu kita yang punya anak, yang sudah punya anak, jangan segan-segan, bukan segan-segan. Jangan lupa untuk selalu berdoa mendoakan anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selalu berdoa sama Allah memohon agar pasangan dan anak-anak ini dijadikan qurrata a'yun bagi kita. Nah, kalau Ustadz bagaimana? Saya sendiri gimana tentang child free ini? Kan begitu kan? Nah, kalau kita sudah punya anak sekarang ini, maka apa? Lihat, persiapkan anak kita sebaik-baiknya agar anak ini bisa menjadi investasi akhirat kita. Anak yang soleh bisa mendoakan orang tuanya. Anak yang nggak soleh nggak bisa mendoakan orang tuanya. Ya. Tapi pada saat kita menyatakan, saya nggak pengen punya anak aja,
sayang banget Oke. investasi Saya akhiratnya. mau nanya di situ, Ustaz. Nah. Apakah keputusan untuk saya nggak mau punya anak itu melawan Allah? Ya. Apakah dosa? Apakah dosa gitu loh? Kalau dari sisi hukum ya, tentunya seseorang itu akan menanggung sendiri. Menanggung apa? Menanggung keputusannya sendiri. Iya kan? Keputusannya sendiri. Bisa jadi pada saat dia mengatakan, saya nggak mau punya anak. Memang kodratnya ternyata takdirnya emang nggak punya anak. Jadi kayak doa dia. Iya, kan nggak mungkin. Mohon maaf nih, ya mohon maaf. Kita nikah tapi nggak berhubungan sama istri kita, mungkin nggak? Lah ngapain nikah? Itu tadi, udah pakai kontrasepsi, udah pakai segala macam, tiba-tiba jebol juga, kan gitu ya. Nah, jadi keinginan seseorang tergantung dari dia. Dia apakah berdosa di hadapan Allah ataupun malah dia rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, podcast bukan sarana kita untuk kemudian menghakimi orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain. Yang penting ini ada pilihan, pilihannya silahkan dipilih sendiri dan dipikirkan sendiri. Baik, mudah-mudahan podcast kali ini bisa membuka wawasan kita mengenai child free. Jazakumullah khair, thank you banget buat Bro Edwin dan Maaf ya, kalau misalnya ada salah, kita kan boleh bertengkar, tapi di ujungnya pendapat kan bisa beda-beda, Iya. Win, ya Kak? gue selalu akhirnya pasti akan minta maaf. Masya Allah. Ya, Islam tuh begini indah. Perbedaan pendapat tidak membuat kita menjauhi dan tidak mencintai antara satu dengan yang lainnya. Saya Abu Fida, podcast dan podcast by Boim Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.